Selamat pagi pemirsa, Fox Native kembali menjumpai Anda. Bersama dengan saya, Silvanil Gibahar, pada pagi hari ini Fox Native akan menyajikan rangkuman berita menarik, mulai dari segmen perekonomian hingga kebudayaan. Berita pertama, tepat pada tanggal 21 April, digelar acara perayaan Hari Kartini yang dilaksanakan saat Car Free Day di Sudirman, Jakarta Pusat. Kegiatan rutin Car Free Day Jakarta diiringi dengan perayaan Hari Kartini. Acara ini dimeriahkan oleh ratusan wanita berkebaya yang salah satunya adalah komunitas Indonesia Menari. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Syifra Ivanesi Tohang. Saat ini saya tengah berada di sekitaran daerah Sarinah yang hari ini juga sedang memperingati acara Hari Kartini. Boleh kita lihat di sebelah sini ada dengan Ibu siapa? Saya Renata Putri dari Indonesia Menari. Oke, baik. Mungkin saya akan sedikit menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya terkait apa yang sedang dilakukan dalam perayaan Hari Kartini pada hari ini. Mungkin boleh disebutkan asal dari komunitasnya apa Ibu? Kita dari komunitas Indonesia Menari yang mana terdiri dari milenial, anak-anak milenial, terus ibu-ibu usia 40 sampai 75 tahun di kita ada. Oke, baik. Mungkin selanjutnya juga mengapa memilih CFD Sarinah Ibu untuk sebagai perayaan Hari Kartini pada hari ini? Hari ini kita bersosialisasi di Hari Kartini untuk mengenalkan budaya-budaya tarian-tarian yang ada di Indonesia, termasuk tarian Nusantara. Dengan adanya komunitas Indonesia Menari ini, bertujuan agar anak muda dapat selalu ingat dengan tarian Nusantara yang ada di Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Fox Native melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, harga gula di Pasar Anyar Kota Bogor masih mengalami kenaikan hingga saat ini. Harga gula naik mulai dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Syifra Ivanesi Tohang di Fox Native. Hari ini saya tengah berada di salah satu pasar di Kota Bogor, yaitu Pasar Anyar. Beberapa hari kebelakangan ini harga gula kian melonjak dan tentunya berdampak kepada penjual bahan baku khususnya gula di pasar tradisional. Kenaikan harga gula terpantau terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di pasar tradisional yaitu Pasar Anyar Kota Bogor, di mana saat ini sudah tembus di harga Rp18.000 per kilonya, yang biasanya harga gula hanya berada pada kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut harga gula sudah mengalami kenaikan sejak 1 bulan lalu, sehingga terjadi penurunan penjualan. Jika biasanya terjual 20 kg, kini hanya terjual 10 kg setiap harinya. Baru-baru ini aja kira-kira sebulan dah naik 2.500 sampai 3.000. Sekarang harganya jualnya 18. Oh pasti ada pengaruhnya kalau harga naik itu pasti ibu-ibu yang komplain, protes. Pasti ada penurunan, jadi lebih sedikit dikurangin penggunaan gulanya. Biasanya setiap puasa lebaran itu memang naik. Tapi nanti habis lebaran turun lagi. Pedagang juga menyatakan bahwa kenaikan harga gula telah memicu keluhan dari para ibu-ibu. Meski demikian, masyarakat tetap membeli gula karena menyadari pentingnya gula sebagai bahan pangan pokok. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan terkait adanya kenaikan harga gula. Saya kembalikan ke studio. Berita ketiga, tepat pada Kamis 2 Mei 2024, dilaksanakan aksi nobar Timnas U23 Piala Asia. Indonesia akan menjalani perebutan posisi ketiga dengan Irak dalam turnamen yang berlangsung di Qatar. Suasana yang ramai membuat nobar Timnas U23 semakin panas. Banyak penonton yang datang hanya untuk merasakan euforia yang berbeda. Masyarakat penggemar sepak bola berbondong-bondong datang ke Stadion Pekansari. Tak hanya itu, banyak juga masyarakat yang hanya ingin merasakan ramainya nobar Timnas U23. Untuk nobar ini tidak dipungut biaya, masyarakat dapat datang dan juga menyaksikan pertandingan ini secara gratis.
Dengar teriakan yang meriah dari penonton saat pemain mencetak gol. Meski terdapat rasa kecewa, timnas U23 gagal merebut posisi juara ketiga, masyarakat tetap bangga terhadap Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih. Sangat senang ya untuk perasaan sih, maksudnya suasananya rame dan momen lah ya. Perasaannya seru, cuman sedih karena hasilnya agak sesuai yang kita harapkan gitu. Tapi euforianya di sini sangat-sangat meriah banget. Apalagi yang di sana tadi dia gak berhenti nyanyi, gak berhenti buat duduk gitu. Jadi seru aja gitu dibanding di tempat lain, apalagi di rumah gitu. Masyarakat berharap Indonesia dapat lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dari Kabupaten Bogor, Fox Native melaporkan. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda menyaksikan berita Fox Native edisi Bertamasya. Pada edisi Bertamasya ini, kami akan mengajak rekan Fox Native berjalan-jalan sambil menggali ilmu, mulai dari bidang pertanian, wisata, hingga kebudayaan. Simak berita selengkapnya hanya di Fox Native. Salah satu tempat budidaya tanaman hidroponik yang berada di Kota Bogor adalah Pagi Farm. Metode tanaman hidroponik ini semakin populer di kalangan industri pertanian. Salah satu keunggulannya yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman secara efisien. Mari kita lihat bersama keseruan salah satu rekan Fox Native yang sedang berada di lokasi. Baik, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Syifra Ivana Sitohang di Fox Native. Pada pagi hari yang cerah ini, saya sudah berada di Pagi Farm, yaitu salah satu tempat pembudidayaan tanaman hidroponik. Yuk ikutin saya supaya kita tahu jenis-jenis tanaman budidaya apa aja sih yang ada di Pagi Farm. Pagi Farm merupakan tempat yang tepat ketika Anda ingin mengunjungi tempat budidaya tanaman hidroponik. Tempat ini cukup luas sehingga banyak tanaman yang bisa ditanam di sini. Pagi Farm ini berlokasi di Jalan Babakan Kaum, Kecamatan Ciluar, Kota Bogor. Dan terlihat juga dari keuntungan budidaya tanaman hidroponik sendiri, membuat pemilik Pagi Farm akhirnya merintis usaha ini. Untuk Pagi Farm sendiri ini berbeda tentunya dengan tempat budidaya tanaman lainnya, karena nutrisi yang diberikan kepada tanaman yang ada di sini tentunya berkualitas, sehingga tanaman tetap segar dan terjaga dengan baik. Lokasi yang strategis juga membuat budidaya ini semakin berkembang. Lingkungan sekitar tanaman menjadi besar dikarenakan tidak menggunakan media tanah. Dengan tempat yang luas, maka semakin banyak pula jenis tanaman yang bisa ditanam di sini loh. Pagi Farm itu berdiri di tahun 2019, terus COVID itu sempat close juga, dan akhirnya di 2022 itu bisa bangkit lagi. Yang membedakan di sini kan kita ada kepelatihan dan kunjungan juga ya, dan juga kita punya mitra itu Tempeland, di mana itu Tempeland mengedukasi tentang pembuatan tempe. Tantangannya tentu ada ya dalam menjaga kebun itu ya. Yang pertama kan kita memang dengan technicalnya itu free pesticide chemical. Nah, tantangannya itu serangan hama, penyakit atau jamur. Seperti itu. Tanamannya sangat beragam, khususnya tanaman oriental seperti bayam, pakcoy, lettuce, kangkung, dan masih banyak lagi nih. Jadi buat kamu yang ingin kesini tidak perlu bingung lagi untuk mengetahui tanaman apa aja nih yang ada di sini. Operator kebun mengelola nutrisi tanaman hidroponik berdasarkan umur tanaman. Pada tahap awal pertumbuhan, nutrisi diberikan dalam jumlah yang kecil untuk menghindari kelebihan. Setelah tanaman dewasa, dosis nutrisi ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk pengelolaan air, Pagi Farm juga memastikan ketersediaan air sepanjang hari. Kontrol air dilakukan pagi, siang, dan sore pada tandon air. Dan jika tandon air kosong, maka akan segera diisi ulang agar aliran air ke tanaman tetap terjaga. Kalau dilihat ya dari tanaman hidroponik yang ada di sini kan kayaknya beragam banget. Yeah. Ada apa aja sih Mas jenis-jenis tanaman hidroponik yang ada di Pagi Farm ini? Kalau untuk tanaman oriental itu ada pakcoy, cesim, bayam hijau, bayam merah. Kalau untuk lettuce itu ada selada keriting, ada romaine, ada kale juga. Dan kita lagi nyoba butterhead lettuce di sini. Bagi pemirsa yang ingin berkunjung, Pagi Farm menyediakan paket kepelatihan dan juga paket reguler.
Paket kepelatihan dikenakan biaya mulai dari Rp500.000, sedangkan paket reguler dikenakan biaya mulai dari Rp150.000. Nah, bagi pemirsa yang ingin melakukan destinasi agrowisata, tak perlu bingung lagi harus kemana, karena Pagi Farm bisa menjadi pilihan terbaik. Di Pagi Farm, pengunjung juga bisa menikmati berbagai pengalaman mengenai tanaman hidroponik yang menyenangkan dan juga bermanfaat tentunya. Nah, itu dia kegiatan saya tadi ketika mengunjungi Pagi Farm. Nah, buat Anda sekalian nih yang penasaran dengan tanaman jenis hidroponik yang ada di sini, boleh langsung datang ke Jalan Babakan Kaum, Ciluar, Kota Bogor. Saya Syifra Ivana Sitohang dari Fox Native melaporkan. Informasi selanjutnya, Fox Native akan mengajak Anda untuk berwisata bersama di Agrowisata Gunung Mas. Tempat ini sangat cocok untuk kamu yang ingin berwisata bersama keluarga, saudara, maupun teman-temanmu. Wisata ini ramai dikunjungi oleh warga lokal maupun turis dari berbagai mancanegara. Lokasi yang strategis, nyaman, dan juga menyenangkan membuat masyarakat penasaran akan agrowisata Gunung Mas. Mari kita lihat bersama keseruan rekan Fox Native yang sedang berada di lokasi. Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Syifra Ivana Sitohang di Fox Native. Nah, seperti yang sudah bisa Anda lihat di belakang saya sudah berada di tempat yang tentunya hijau kanan kirinya, asri lingkungannya, dan juga indah pemandangannya. Di mana lagi nih kalau bukan di Agrowisata Gunung Mas. Nah, sekarang saya tengah berada di salah satu destinasi wisata, yaitu Kebun Teh atau di Tea Bridge. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi keindahan yang ada di Kebun Teh ini. Yuk, ikutin saya. Agrowisata Gunung Mas merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi ketika bermain ke Bogor. Tempat ini berlokasi di Jalan Raya Puncak Gadok, kilometer 87, Cisarua, Kabupaten Bogor. Buat kamu yang bingung ingin liburan bersama keluarga ataupun teman, tempat ini dapat menjadi solusi healingmu loh sobat. Untuk mengunjungi tempat ini, kamu hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp20.000 per orang untuk tiket masuk. Dan jika membawa kendaraan pribadi, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 saja. Wisata ini menyediakan wahana permainan untuk mengobati rasa jenuh ketika menjalani kegiatan sehari-hari. Di sini juga terdapat fasilitas umum yang tersedia seperti parkiran kendaraan yang luas, kantin atau restoran, dan juga lapangan yang luas yang tentunya dapat dipakai untuk acara-acara besar. Di tempat ini juga menjual aneka buah dan sayuran loh. Jadi di Agrowisata Gunung Mas ini tentunya terdapat banyak sekali wahana yang dapat dikunjungi ataupun dicoba ketika datang ke sini. Nah, sebentar lagi saya akan mencoba salah satu wahana yang ada di Gunung Mas ini, yaitu Keranjang Mas atau wahana kereta gantung. Nah, untuk tahu keseruannya, ikutin keseruan saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk safety first ya. Di Agrowisata Gunung Mas ini juga terdapat banyak wahana permainan yang seru yang tentunya bisa dinikmati bersama orang-orang tersayang. Salah satu permainannya adalah wahana Keranjang Mas. Keranjang Mas ini merupakan rangkaian kursi cantik yang digantung dan dapat menampung hingga 5 orang. Untuk menaiki wahana Keranjang Mas ini, Anda perlu merogoh kocek sekitar Rp70.000 per orangnya. Tenang aja, dengan harga tersebut, suasana hati Anda akan terbayarkan dengan pemandangan indah Agrowisata Gunung Mas saat menaiki wahana ini. Jangan khawatir juga karena momen Anda ketika menaiki wahana ini akan diabadikan dengan adanya drone yang disediakan untuk menangkap setiap momen indah dari atas. Setelah berjalan-jalan, akhirnya kita sampai nih ke wahana yang selanjutnya, yaitu wahana Rainbow Slide. Nah, bisa dilihat di sini wahana Rainbow Slide termasuk kepada salah satu wahana yang cukup digemari oleh para pengunjung yang datang ke agrowisata di Gunung Mas ini. Karena harganya yang murah dan juga antrian yang cukup panjang namun cepat. Nah, kalau misalkan penasaran gimana keseruannya, langsung aja kali ya kita cobain. Salah satu wahana perosotan yang sedang viral juga ada di sini, yaitu Rainbow Slide. Wahana ini menjadi favorit pengunjung karena keseruannya. Harga tiketnya pun terjangkau hanya sekitar Rp25.000 per orangnya, sehingga tidak heran jika banyak yang antri untuk sekedar mencobanya. Jangan khawatir, meski ramai, antrian cepat sekali berkurang.
Kesegaran angin dan pemandangan yang indah akan Anda rasakan saat mencoba wahana ini membuat pengalaman bermain semakin menyenangkan. Seperti yang Anda lihat, agrowisata Gunung Mas ini dipenuhi oleh kebun teh yang memukau. Warna hijaunya memberikan kesegaran dan juga ketenangan bagi suasana hati Anda. Anda juga dapat mengekspresikan kebahagiaan Anda di kebun teh ini sambil berfotoria loh. Untuk lebih menikmati kesegaran di kebun teh, Anda dapat menaiki Tea Bridge dengan harga tiket yang hanya Rp10.000 per orangnya. Saat berada di atas jembatan ini, tentu Anda dapat menikmati pemandangan kebun teh yang memukau dan membuat momen Anda semakin berkesan. Selain itu, juga terdapat penginapan yang dapat kamu sewa loh ketika ingin bermalam di sini. Tempat yang dingin tentunya membuat kamu betah nih berlama-lama. Kemudian juga terdapat foto booth untuk mengabadikan momenmu. Dan buat anak-anak yang ingin bermain, dapat langsung ke wahana bom-bom kar atau wahana permainan anak kecil lainnya. Di sini kamu juga bisa mengunjungi Feeding Island karena terdapat banyak hewan-hewan yang menggemaskan. Dan jika kamu merasa lapar, tidak perlu khawatir karena di sini terdapat restoran yang bernama Food Park. Kamu dapat mengisi perutmu yang sudah keroncongan di sini. Gimana nih sobat? Sangat menarik bukan berwisata di sini? Yuk ajak orang tersayangmu untuk mengunjungi agrowisata Gunung Mas. Nah, itu dia pemirsa tadi keseruan saya ketika bersenang-senang di agrowisata Gunung Mas ini. Tapi karena hari juga sudah mulai sore, mungkin akan saya cukupkan perjalanan saya pada hari ini. Buat kalian yang ingin datang dan mencoba keseruan yang hari ini saya rasakan juga, boleh langsung datang ke Jalan Raya Puncak, kilometer 87 Kabupaten Bogor. Saya Syifra Ivana Sitohang dari Fox Native melaporkan. Rekan Fox Native, sebagai berita penutup dari Fox Native edisi bertamasya, kami akan mengajak Anda melihat kebudayaan Tionghoa di Jakarta Pusat. Kali ini kami akan menunjukkan kepada Anda apa saja yang dilakukan masyarakat kebudayaan Tionghoa yang berada di Jakarta Pusat. Mulai dari tempat, tata cara ibadah, nama dewa yang dihormati, dan banyak hal lainnya. Mari kita lihat langsung kebudayaan tersebut bersama rekan Fox Native yang sedang berada di lokasi. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Kania Herunisa di Fox Native. Kali ini saya sedang melihat-lihat kebudayaan Tionghoa yang berada di Jakarta Pusat. Mari bersama-sama menelusuri lebih dalam kebudayaan Tionghoa yang ada di sini. Budaya Tionghoa telah berakar kuat di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Komunitas Tionghoa yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara, termasuk Jakarta Pusat, telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Di Jakarta berdiri Vihara Dharma Bhakti yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Tionghoa. Dari 9 vihara tua yang ada di Jakarta, Vihara Dharma Bhakti atau Cinteyen adalah yang paling tua umurnya. Vihara ini juga bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat kegiatan budaya yang melestarikan tradisi leluhur. Ini nama tempatnya kalau asal mulanya namanya Cinteyen. Ya, tapi kalau yang nama barunya itu apa Dharma apa saya malah nggak tahu. Saya tahunya Cinteyen ya. Petak 9 lah. Ini udah tua sekali memang. Sudah tua sekali. Ya ini sudah tua sekali sih ya. Memang sudah lama sekali. Kelenteng ini sudah ada sudah lama sekali ya. Jadi ya banyak orang yang beribadah di sini, berdoa di sini banyak sekali ya. Masyarakat Tionghoa di Jakarta Pusat melakukan berbagai kegiatan keagamaan di vihara ini. Mulai dari sembahyang harian hingga perayaan hari besar, semua dilakukan dengan hikmat dan penuh penghormatan. Selain sembahyang, ada juga ritual khas yang dilakukan oleh umat, seperti Chamsi. Ini merupakan ritual untuk mencari petunjuk dari para dewa. Pengocokan batu atau Chamsi juga dilakukan 3 kali untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Hasil dari pengocokan batu pun memiliki artinya tersendiri.
Salah satu dewa yang sangat dihormati di sini adalah Dewi Kwan Im, yaitu Dewi Welas Asih yang selalu menjadi tempat umat untuk memohon berkah dan juga perlindungan. Kalau kamu udah masuk ke sini, udah percaya, kamu boleh terusin pelajaranmu. Itu kamu apa makanya? Ya, berarti kamu udah percaya kebudayaan Tionghoa. Nah itu udah bagus katanya, itu udah boleh katanya, itu nggak ada salahnya, terusin aja. Nah, sama kalau yang ngotok-ngotok itu jamsi itu bagaimana? Oh gitu. Kalau ini kepercayaan ya, jamsi itu kalau kamu ngotok-ngotok begitu, jatuhnya dapat nomor berapa, ambil nomor berapa, ada suratnya, bacaannya, itu boleh kamu percaya penuh. Itu kalau itu ada jalannya semua. Oke. Gitu. Oh, berarti kalau batu yang ketutup semua berarti tidak gitu. Kalau gini kan ini istilahnya ini. Kalau begini, nah satu begini ini diizinkan. Oh iya. Kamu boleh minta itu, boleh ngambil lagi sampai 3 kali ya. Oh, 3 kali. Kalau ini begini semua, ini berarti diketawain. Oh. Kwan Imnya ketawa, nggak bisa diterusin. Tak hanya ritual keagamaan, Viara Dharma Bakti juga menjadi pusat berbagai kegiatan budaya, mulai dari upacara tradisional, perayaan Imlek, hingga festival Cap Gomeh. Semuanya tentu dirayakan dengan meriah dan juga penuh semangat kebersamaan. Bagaimana nih pendapatmu setelah melihat kebudayaan Tionghoa? Kebudayaan ini tentunya harus tetap dilestarikan dengan mempelajarinya lebih dalam untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan. Untuk mempelajari kebudayaan tersebut, kamu dapat melihat secara langsung di tempat kebudayaan ataupun mempelajarinya secara mandiri dari berbagai sumber. Nah, itu tadi beberapa kebudayaan Tionghoa yang ada di sini. Saya Kania Runisa dari Fox Native melaporkan. Pemirsa, demikian rangkuman berita terkini yang dapat kami sajikan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Silvania Luki Bahar mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.